Selamat siang pemirsa, saya Usin Ulia dalam program Literasi Terkini. Kali ini saya akan membawa Anda ke dalam dunia mahasiswa berprestasi dalam bidang literasi dan mengajak Anda untuk terinspirasi oleh kisah-kisah mereka. STKIP PGRI Ponorogo, salah satu kampus swasta di Kabupaten Ponorogo yang berdiri sejak puluhan tahun lalu dan merupakan pelopor kampus literasi. Tak heran jika kampus ini melahirkan banyak mahasiswa berprestasi dalam bidang literasi. Berikut informasi selengkapnya. Seperti yang kita ketahui, saat ini semakin sedikit orang yang gemar membaca dan menulis, terutama di kalangan mahasiswa. Namun, di tengah tren ini, ada salah satu mahasiswa yang justru semakin memperkaya diri dengan literasi. Ia terus berjuang dan menginspirasi banyak orang melalui karya-karyanya yang luar biasa. Solu Erika Hirwanda, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021 yang kerap menerima penghargaan dari berbagai ajang perlombaan karya sastra. Ia gemar menulis dan karyanya banyak dimuat dalam berbagai media. Pada April lalu, ia kembali meraih juara 1 dalam perlombaan sayembara menulis fiksi mini yang diselenggarakan oleh iPublisher dari sebuah sekolah menulis online Sidoarjo tahun 2023. Tentu saja, hal ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi STKIP PGRI Ponorogo. Gini Mbak Solu, bagaimana cara menarik perhatian pembaca? Itu misalkan dari tulisan Mbak Solu, gimana caranya menarik pembaca sejak awal Mbak Solu menulis? Menarik pembaca, tentunya masing-masing penulis, masing-masing pengarang itu punya cara tersendiri ya. Sebenarnya nggak ada cara khusus yang saya lakukan untuk menarik perhatian pembaca. Cuman saya selalu seperti mengadopsi cara penulis lain itu, bagaimana membuka cerita yang baik, bagaimana membuat atau menarik si pembaca ini untuk terus lanjut sampai akhir. Biasanya itu dimulai dengan konflik kalau enggak sesuatu yang membuat pembaca lah kok gini, atau semacam sesuatu yang aneh untuk mengawali para pembuka. Tapi tentu saja harus berkesinambungan, maksudnya ada keterkaitan dengan part selanjutnya, dengan cerita selanjutnya. Jadi kalau misalkan awal-awal ini membahas A gitu ya nggak mungkin langsung ke Z, harus ada B, C, dan seterusnya. Pokoknya dengan cerita ini mengalir, membuat paragraf pembuka yang bagus itu konsekuensinya harus bisa mempertahankan kemenarikan ini sampai dengan ending gitu. Jadi nggak mungkin harus dipotong-potong dulu. Misalkan paragraf pembukanya udah bagus nih, tapi semakin kesini semakin ke tengah membosankan, ya udah itu terus bakal ditinggal sama pembaca. Jadi harus konsisten sama paragraf awalnya begini, harus punya tanggung jawab melanjutkannya biar jadinya seperti ini. Dan kalau bisa ya jangan berpatok dengan ending, meskipun kadang kita sudah memikirkan ending. Itu sih kalau cara saya. Itu pun saya mengadopsi dari cara-cara penulis dengan membaca karya-karya. Berarti harus membuat sang pembaca itu merasa penasaran gitu ya? Ya, penasaran sepanjang membaca. Jadi pembaca itu biar tidak ini cerita biasa, atau pembukanya juga terlalu klise, sudah banyak membuka dengan bertele-tele, terlalu banyak kosakata, terlalu boros, itu juga membuat pembaca bosan. Tadi kan sudah disinggung sedikit tentang kosakata ya Mbak. Lalu bagaimana cara memperluas kosakata dan meningkatkan kemampuan menulis? Kalau kosakata, saya rasa nggak ada cara paling mudah selain membaca, menonton film, gitu. Tapi paling mudah, paling efektif yang membaca sih. Karena dengan membaca itu kan banyak kata-kata unik, kadang yang nggak kita temukan gitu. Dimana bacaannya ya itu beda kata-katanya gitu mesti. Terus melatih kemampuan menulis ya. Itu ya harus banyak-banyak praktek sih menurut saya, karena menulis itu bukan teoritis tapi suatu keterampilan yang harus diasah
ada kreativitas apa ya, kayak tugas kita dulu SMA seni budaya itu kan kalau membuat vas misalkan ya, kalau teori sama praktek kan pasti beda ya. Kadang kita manut teori tapi prakteknya itu lebih sulit atau kadang malah jadinya beda. Jadi seperti itu, menulis itu kalau misalkan kita sudah memahami, seperti misalkan kalau cerpen itu apa unsur intrinsik ya, tahu ya unsur intrinsik itu, kita udah paham unsur intrinsik itu, tapi pas kita nulis kita nggak mungkin inget-inget satu persatu unsur intrinsiknya ini udah masuk apa belum. Otomatis kita harus bercerita itu secara mengalir. Jadi kita mau cerita apa sih, langsung aja to the point, kita bercerita udah. Nah setelah itu kita baca-baca lagi. Nah di sini mulai kita masukkan tadi amatnya apa ya, ini tokohnya apa ya, ini bagaimana itu kalau sudah jadi. Jadi kalau menurut teori kadang gini, ada cerpen yang memang amanatnya pesan moralnya itu tersirat kan. Itu juga pembaca mungkin menemukan ini kok begini, maksudnya pesan moral yang dimaksudkan si penulis sama pembaca nanti akan berbeda juga banyak gitu. Jadi memang menulis kan bukan, menurut saya ini kan nggak teoritis. Jadi kalau saya selama ini ya terus menulis. Kalau saya lebih mengikuti event menulis, nobar, terus lomba, itu seperti mengasah kreativitas kita. Dan ikut kelas menulis komunitas itu sangat membantu sekali dalam proses kita menulis. Jadi nggak bisa kalau individu itu mengakibatkan tulisan kita ya stop di situ aja, karena kita nggak punya masukan dari orang lain, kita nggak bisa sharing tentang kemampuan kita. Mungkin gini, aku dulu pertama menulis itu seputar pengalamanku, dan untuk kosakata pasukan kata aku tuh berapa sih gitu, nggak seberapa kan. Misalkan tak tulis itu dan aku nggak ikut komunitas, nggak ikut kelas-kelas menulis, nggak membaca, ya udah tulisan aku ya udah kayak gitu aja, nggak ada perkembangan. Nah kalau udah membaca itu kan tahu kayak permainan penulisnya itu kayak gini, berarti kita harus punya permainan juga gitu dalam menulis itu. Variasi menulisnya harus berbeda itu dari membaca, dari sharing, dari sekitar kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita menulis sendiri, belajar sendiri, jadi bisa. Selain itu, ia juga mempunyai segudang prestasi yang telah membawa nama baik kampus kita tercinta. Di antaranya yaitu juara 2 Cipta Cerpen Islami tingkat nasional yang diselenggarakan Hima Perpus Info Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022, juara 2 Lomba Menulis Cerpen tingkat internasional dalam Festival Mursal Aspen 7 Universitas Negeri Padang tahun 2022, dan juara 3 Lomba Menulis Cerpen tingkat nasional yang diselenggarakan oleh PCIP PNU Banyuwangi tahun 2023. Demikian informasi dalam program literasi terkini sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Usin Ulia, pamit undur diri.